Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allahu Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allahu Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin, kita senantiasa terus bersyukur kepada Allahu Jalla Jalaluh atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allahu Rabbul Alamin kepada kita jemaah. Dan ingat, nikmat yang diberikan oleh Allahu Rabbul Alamin itu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Terkadang ada orang yang meminta suatu nikmat kepada Allahu Jalla Jalaluh, tapi Allah tidak berikan nikmat yang dia minta tersebut. Tapi Allah rubah nikmat yang dia minta kepada nikmat yang pasti dia butuhkan. Contoh misalnya, kita senantiasa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya kita diberikan harta yang banyak. Dan itu sering sekali terselip dalam doa kita, ya Allah, tambahkan aku rezeki ya Allah. Aku ini ingin membuat ini, membuat itu, dan seterusnya ya Allah. Sering terucap di lisan kita. Tapi ternyata bertahun-tahun tidak ada yang diberikan oleh Allah sejumlah yang kita minta. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan yang terbaik, terus memberikan yang terbaik walaupun tidak sesuai dengan yang kita minta jemaah. Terkadang Allah sengaja supaya kita senantiasa terus memohon kepada Allah dengan doa itu. Ada orang dia minta uang 60 juta, kemudian kalau dikasih langsung besok 60 juta oleh Allah, mungkin dia lupa dengan Allahu Rabbul Alamin. Tapi kalau Allah tunda untuk memberikan nikmat tersebut, maka setiap kali solatnya, setiap kali dia berdoa kepada Allah, akan terus lisannya meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Maka lihat Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau terus senantiasa meminta anak kepada Allah. Sampai 80 tahun beliau mengatakan Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, terus memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ingat, semua yang kita minta itu adalah kebaikan dan Allah akan memberikan yang terbaik daripada yang kita minta walaupun tidak sesuai. Maka terus bersyukur kepada Allah karena nikmat yang kita syukuri kepada Allahu Rabbul Alamin. Allah akan tambahkan nikmatnya dan akan memberikan keberkahan dari nikmat yang telah diberikan oleh Allahu Rabbul Alamin. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbarakah ini kita bisa duduk
kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita. Masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan terus kita sampaikan, duduk di majlis ta'lim itu memiliki keutamaan yang sangat besar, jemaah. Keutamaan yang sangat besar. Karena terkadang kita tidak ada orang yang menasihati kita untuk ketaatan kepada Allah. Maka dengan sesekali kita duduk di majlis taklim itu supaya kita teringat, oh selama 1 minggu ini saya lupa kepada Allah, saya terus mencari dunia, mencari kehidupan. Nah sekarang supaya kita diingatkan sehingga kita kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian ingat, dengan duduk di majlis taklim ini di antara amalan yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Maka sempatkan diri kita walaupun hanya sejenak, setengah jam atau 25 menit misalnya atau sekian untuk duduk mendengar kalamullah, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan membuat kita senantiasa dekat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka di sini beliau mengatakan bab yang ke-46 dari kitab ini. Beliau mengatakan babun fadlul hubbi fillah. Bab tentang keutamaan saling mencintai karena Allah. Wal hasi alaihi wa i'lamur rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuh. Kemudian anjuran supaya dia terus mencintai saudaranya. Kemudian anjuran pula kalau sayang atau cinta kepada saudaranya, dia menyatakan ungkapan kepada orang yang dia cintai. Wa madza yaqulu lahu idza a'lamuhu. Kemudian apa yang harus dilakukan kepada orang yang mengetahui bahwasanya ada orang yang mengucapkan dia cinta kepada dirinya. Maka di sini bab keutamaan kita cinta karena Allah. Kemudian anjuran Nabi mengajarkan kita untuk saling mencintai karena Allah. Kemudian menyampaikan bahwasanya kita cinta sama dia. Kemudian nanti ada ucapan yang ketika ada orang mengatakan cinta kepada kita, ada ucapan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyebutkan di sini Allahu Jalla Jalaluhu berfirman, Allahu Rabbul Alamin mengatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maka Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir, tapi kalau bersama orang-orang mukmin beliau bersikap lemah lembut. Dan ini kita diajarkan. Maka dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min kal bunyan. Maka seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan dia. Yasuddu ba'duhum ba'do. Yang satu mukmin ini dia harus mendukung, dia harus menyayangi saudaranya yang lain. Maka di sini bisa kita ngambil faedah, tidak layak bagi orang yang dia mengatakan Islam, bagi dia mengatakan dia adalah beriman kepada Allah, bagi dia mengatakan dia adalah cinta kepada Nabi, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suka benci sama saudaranya, jemaah. Enggak boleh, enggak layak. Lebih-lebih kalau kita yang sudah berumah tangga, maka tidak boleh ada rasa benci sama istri kita, apalagi kalau dia yang senantiasa mengurus urusan kita, jemaah. Walaupun mungkin dia ada kesalahannya, karena sejatinya istri itu tidak diciptakan sempurna oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita juga tidak pernah ada kesempurnaan, pasti ada salah kita, jemaah. Maka sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam rumah tangga, jikalau kalian melihat ada kekurangan yang ada pada istrimu, maka ketahuilah ada kelebihan yang banyak yang dia miliki. Maka enggak layak seorang suami itu membenci istrinya gara-gara ada kesalahan kecil yang dia lakukan, kemudian dia menghinakannya, kemudian dia meremehkannya. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka di sini orang-orang yang dia kafir
ba'duhum awliya'u ba'din, maka dia dengan yang lainnya adalah wali bagi diri mereka. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kemudian akan terjadi kerusakan di sana. Kemudian almar'u qad yuhibbu akhiru limalihi au jamalihi, dan seterusnya. Maka di sini beliau menyebutkan bahwasanya saling mencintai karena Allahu Rabbul Alamin, saling mencintai karena Allahu Jalla Jalaluhu, maka tidak ada yang akan dia dapatkan kecuali kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang ingin dia bahagia dalam rumah tangganya, maka dia harus menanamkan ada rasa cinta kepada Allah. Dia menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga ini ketika dia tegakkan semua kewajiban, dia cinta karena Allah. Seorang istri ketika dia mengerjakan haknya, dia kerjakan haknya itu karena cinta kepada Allah, maka rumah tangganya akan menjadi baik. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ketika ada orang melakukan suatu amalan karena cinta kepada Allah, amalan itu akan menjadi mudah. Orang ingin mengerjakan sholat, dia mengerjakan sholat karena dia suka, dia cinta kepada Allah Ta'ala, karena dia tahu untuk menyambung hubungannya dia dengan Allah Rabbul Alamin dengan sholat, dan dia merasa bahagia dan dia merasa cinta melakukan amalan itu, maka tidak ada rasa berat pada diri kita. Cuman terkadang amalan itu kadang memang memberatkan rasa hati kita, dan memang harus dipaksa jemaah. Contohlah misalnya sholat berjemaah. Salat berjemaah itu berat jemaah, berat sekali. Walaupun kadang-kadang rumah kita di samping masjid, itu untuk melangkahkan kaki kita ke masjid itu sangat berat sekali, dan kita harus berusaha dan kita harus mencoba. Kan ingat, mengerjakan ketaatan kepada Allah terkadang harus berusaha, kemudian mengeluarkan tenaga. Tapi ingat, akhir dari semua yang kita kerjakan tidak ada lain kebahagiaan yang kita akan dapatkan. Namun di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang pertama dari bab ini, hadis yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, salasun, ada 3 hal, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, yang kalau 3 hal ini ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya keimanan, manisnya beribadah kepada Allah, manisnya tunduk menghambakan dirinya kepada Allahu Rabbul Alamin. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya adalah hal yang paling dicintai daripada selainnya. Kenapa seperti itu? Karena sejatinya yang memberikan kita nyawa adalah Allah, yang memberikan kita istri adalah Allah, yang memberikan kita suami adalah Allah, yang memberikan kita anak adalah Allah, yang memberikan kita rumah adalah Allah, memberikan kita kesehatan, kita bisa berjalan, kita bisa mengerjakan ketaatan yang lain adalah Allah Rabbul Alamin. Maka tidak layak bagi seorang hamba ketika dia tahu Allah yang memberikan semuanya kepada dia, tetapi dia mendahulukan ucapan-ucapan orang lain. Dia mendahulukan apa yang diajarkan oleh orang lain, padahal itu bertentangan dengan perintah Allahu Rabbul Alamin. Maka enggak layak kita. Maka kalau ingin bahagia itu urusan semuanya itu harus dahulukan Allah, sehingga kita bahagia. Maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun pekerjaan yang dia kerjakan, ketika dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu, dia tinggalkan pekerjaan tersebut. Maka kebahagiaan yang Allah dapatkan. Dan kita lihat ketika kalau kita pergi umroh ke Haramain sana jemaah, kalau sudah mulai azan itu tanpa disuruh-suruh, pedagang itu tutup tokonya, kemudian dia datang ke masjid jemaah. Dan mereka berbahagia dengan hal itu. Karena sejatinya ketika kita semakin dekat dengan Allah, semua yang kita inginkan itu pasti akan diberikan. Dan itu janji Allah Rabbul Alamin. Antum ingin semua apa yang antum inginkan diberikan oleh Allah, dekati Allah. Maka sangat disayangkan sekali, ada orang-orang ingin bahagia dia, ada orang-orang ingin diberikan kelapangan dia, ada orang-orang yang dia sakit ingin diberikan kesembuhan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi dia semakin jauh kepada Allah Rabbul Alamin. Maka enggak mungkin jemaah, kita ingin kaya, kita ingin sembuh dari penyakit kita, kita ingin diberikan kebahagiaan oleh Allah, tapi sholat kita tidak pernah sholat.
Walaupun seandainya ada orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Rabbul Alamin, tidak pernah sholat dia. Tapi apakah antum menjamin dia bahagia? Enggak, jemaah. Masalahnya banyak. Dia jatuh ke dalam permasalahan ini, permasalahan, ujung-ujungnya nanti antum dengar kabar dia bunuh diri, ternyata dia memiliki harta yang banyak. Itu tidak menjamin dia bahagia. Tapi yang membuat kita bahagia adalah ketika kita menjadikan Allah dan Rasulnya adalah yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Maka tidaklah dia mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah. Tidaklah dia menyukai suatu hal kecuali dia cinta karena Allah. Maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Wa ayyakrahu ayyauda fil kufri ba'da ayyanqadahu Allahu minhu kama yakrahu annahu an yukdafa fin nari. Kemudian yang ketiga adalah dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Maka di sini hadis yang pertama tentang berkaitan tentang tema kita di sini adalah maka Allah lah dijadikan yang paling pertama untuk dicintai. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, konsekuensi cinta kepada Allah dan nabinya ini adalah mengikuti semua perintahnya dan mengikuti semua perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan kita, jemaah. Jangan dipaksa. Karena kalau antum paksa suatu amalan yang kita ingin kerjakan karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak akan bisa mengerjakannya setelahnya. Ada orang-orang mengatakan, oh saya cinta kepada Allah, akhirnya dia membuat acara-acara. Itu akan membuat dia lelah, jemaah. Bahkan akan membuat dia tambah jauh dari Allah Rabbul Alamin. Maka seharusnya yang kita kerjakan adalah apa yang bisa kita kerjakan dari amalan-amalan soleh yang memang sudah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekedar kita menyambut Nabi, bukan hanya kita mengatakan alhamdulillah Nabi saya adalah Nabi Muhammad. Kita bergembira dengan tanggal lahirnya Nabi, kita bergembira dengan bulan lahirnya Nabi. Bukan itu saja nama cinta kepada Nabi SAW. Cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita tanya diri kita, jemaah. Sudah berapa hal yang saya lakukan supaya saya ini betul-betul cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Datang ke masjid berjemaah itu tanda kita cinta kepada Nabi, jemaah. Mengerjakan solat dan tidak pernah meninggalkannya adalah tanda cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang mengatakan, oh saya cinta kepada Nabi, tapi dia tidak pernah solat. Maka demi Allah dia tidak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat kata para sahabat, fa inna salata min sunani nabiyikum. Maka sesungguhnya solat itu adalah di antara sunnah Nabi kalian. Itu adalah tanda cinta kepada Nabi kalian. Fa in taraktum faqad dalaltum. Jikalau engkau tinggalkan solat itu, engkau akan sesat. Engkau akan jauh dari Allah Rabbul Alamin. Maka ada orang-orang kalau cinta kepada Nabi itu hampir semua yang dikerjakan oleh Nabi dikerjakan, jemaah. Kemampuannya. Tapi ada orang mengatakan cinta kepada Nabi, dia tidak peduli dengan hal tersebut. Kadang dicela, dihinakan, diremehkan. Dan dulu pernah kita dengar orang-orang yang jenggotan itu sering kita dengar di televisi, sering kita dengar di ucapan orang lain itu disamakan seperti kambing. Bahkan diejek dia. Ini kambing ini. Ada orang yang ingin menegakkan sunnah Nabi, kaki atau celananya di atas mata kaki. Dia mengatakan, oh ini kebanjiran ini. Maka hati-hati dengan ucapan tersebut. Jenggot itu adalah kita contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki jenggot. Dan di antara rasa cinta kita kepada Nabi itu kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada orang saking cintanya kepada Nabi, dia mendapatkan riwayat Nabi itu gondrong sampai ke pundaknya. Dia gondrong juga, jemaah. Nah, ini namanya kalau cinta itu totalitas. Jangan sekedar ucapan-ucapan saja. Cinta kepada Nabi tapi sholat nggak pernah. Cinta kepada Nabi tapi masih ngomong kotor. Cinta kepada Nabi tapi dia suka menghinakan istrinya.
Cinta kepada Nabi, ternyata dia durhaka kepada suaminya. Cinta kepada Nabi itu banyak. Bukan hanya kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kita kita buat acara di satu malam itu saja, tidak. Cinta kepada Nabi itu membenarkan semua ucapan Nabi, bahkan kalau tidak masuk akal harus meyakini ya itu sudah kata Nabi. Kalau memang riwayatnya adalah sahih. Misal contohnya kayak seperti Nabi SAW mengatakan, kalau ada lalat yang masuk di bejana salah seorang di antara kalian, celupkan dia. Celupkan dia. Karena salah satu dari sayapnya ada racun dan di sebelahnya itu ada obat. Ada obat. Sudah kita imani saja. Kita imani saja. Kalau memang kita nggak yakin ya sudah, jangan kita cela. Sampai ada orang mengatakan, jorok ini. Tadi saya lihat lalat itu hinggap di mana, dia masuk di sini, masa kita celupkan kemudian kita minum kopi kita. Nah kayak ini hati-hati. Secara tidak langsung kita menghinakan dan bahkan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka lihat orang yang mulia, orang yang senantiasa dekat dengan Nabi SAW, bahkan dia digelari As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang sangat dipercayai oleh Nabi SAW. Siapa beliau? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini ketika diceritakan oleh Nabi SAW satu cerita, dia tidak peduli cerita apa itu. Bahkan ketika diceritakan Isra Mi'raj, Nabi SAW naik ke atas langit dengan hanya satu malam. Yang kita kalau ke Palestina itu jauh, jemaah ke Mekah aja berapa jam jemaah dari sini? 12 jam. Lama sekali. Seharian di pertengah malam di perjalanan. Ini cuman semalam saja bolak-balik ke Sidratul Muntaha. Dikabarkan semua berita kepada Abu Bakar. Abu Bakar membenarkannya. Karena kalau itu adalah ucapan Nabi, tidak ada kesalahan sama sekali dari ucapan Nabi tersebut. Kita sudah dijelaskan, oh amalan itu seperti ini, oh amalan itu seperti ini. Tiba-tiba kita mengatakan, apa sih faedahnya? Gak ada faedahnya sama saya. Malas lah, gak usah saya lakukan. Dia diperintahkan untuk membayar zakat. Kalau duitnya sudah lebih daripada nisab misalnya, yang nisabnya itu 85 gram emas, kemudian dia harus 1 tahun. Setelah 1 tahun dia disuruh bayar zakat. Masa kita disuruh bayar zakat? Kita yang susah-susah nyari harta, kita susah-susah sampai peras keringat, kita banting tulang, sudah dapat duit, dikeluarkan bagi orang-orang yang tidur-tiduran nggak mau bekerja dia. Apa syariat ini? Kenapa kita disuruh untuk mengeluarkan harta kita kepada orang-orang yang dia tidak pernah bekerja? Nah ini dia jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Hadis yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelak pada hari kiamat dia akan diberikan pertolongan, dia akan dinaungi oleh Allah Rabbul Alamin. Di suatu hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Jalla Jalaluh, yaitu pada hari kiamat. Pada hari kiamat ini nggak ada yang bisa kita andalkan jemaah kecuali amalan yang kita kerjakan. Dan kalau kita lihat amalan yang kita kerjakan ini nggak ada apa-apanya jemaah, bolong semua. Duduk di majlis taklim kita ingin dipuji, nyampaikan kebaikan kita juga ingin dipuji jemaah. Sholat kadang-kadang masalah dunia pun terlintas. Jadi suami tidak lepas dari mencaci maki istrinya, dari istri dia tidak lepas berbuat durhaka pula kepada suaminya, membantah. Amalan apa yang kita banggakan? Nggak ada amalan yang kita bisa banggakan ketika berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Tapi yang kita harapkan adalah rahmat dari Allah Rabbul Alamin dengan amalan tersebut. Yang kita berusaha harus ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Yang mana nanti kalau sudah berusaha ikhlas, kita mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Maka Nabi SAW mengatakan ada 7 orang yang pada hari kiamat Allah akan menaungi mereka. Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka. Allah akan memberikan keberkahan bagi mereka. Yang pertama adalah imamun adil. Imam yang adil, ini yang akan dinaungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jadi imam yang adil itu susah jemaah. Tetapi walaupun susah, pahalanya sangat besar.
Maka Nabi SAW sering memberikan peringatan kepada para sahabat. Orang-orang yang ingin menjadi imam dia, yang dia ingin menjadi pemimpin, maka Nabi SAW mengatakan, la tas'alil imarah, jangan engkau minta kepemimpinan. Karena kalau engkau minta kepemimpinan, wukilta ilaihi, engkau akan merasa berat dan susah akan menjadi adil. Kecuali ada orang menunjuk kita tidak pernah meminta, tiba-tiba disuruh. Contoh misalnya jadi ketua DKM misalnya, dilihat kita bagus, kemudian kita disuruh jadi ketua DKM, kita tidak meminta, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Tapi kalau ada orang mengatakan, oh jadikan saya DKM, jadikan, mungkin dia mau jadi DKM ngelihat uang kas masjid banyak, melihat ini kemasukan banyak, akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak adil dari kepemimpinannya. Maka orang yang tidak adil dalam kepemimpinannya itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Rabbul Alamin. Tapi kalau dia adil, Allah akan berikan naungan kepadanya, Allah akan memberikan rahmat kepadanya, Allah akan memberikan keutamaan baginya. Dan memang agak susah. Nah, dan kita berusaha kalau jadi imam itu, jadi penguasa atau jadi pemimpin, untuk senantiasa adil kepada yang kita pimpin. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah orang yang akan dinaungi oleh Allah adalah anak muda yang dia menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, maka ini akan dinaungi. Kenapa? Karena biasanya anak muda itu susah taat sama Allah, jemaah. Susah dia taat. Maka kalau dia taat kepada Allah, Allah akan memberikan keutamaan yang sangat besar. Karena mereka merasa kalau masih muda belum tua itu bebas. Apalagi kalau dia belum menikah. Semua yang dia kerjakan, dia menganggap bahwasanya umurnya masih lama. Beda dengan orang tua. Ya kayak kita yang sudah tua ini, apalagi yang kita mau pusingkan, jemaah. Tinggal pusing, mau bentar lagi mati kita, jemaah. Hanya kita akan fokus dalam beribadah. Oh, dalam penglihatan Allah ini biasa-biasa saja. Karena biasanya orang tua sibuk dengan ibadah itu udah biasa-biasa dia. Maka biasa saja. Tapi kalau anak muda yang dia menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, maka ini adalah orang yang istimewa. Maka ada pahala yang disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya ini terpaut terus dengan masjid. Ketika dia baru mendengar suara ngaji di masjid, suara azan dikumandangkan, dia tidak tenang, dia pengen segera datang ke masjid. Ini adalah orang yang akan dinaungi oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, mudah-mudahan seperti kita para jemaah yang hadir ketika sudah dikumandangkan azan di masjid itu, kita pengen cepat datang ke masjid. Bahkan semua urusan yang kita kerjakan di rumah kita tinggalkan. Maka ini adalah orang yang akan dinaungi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang berikutnya adalah warajulani tahabani fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan dia berpisah karena Allah pula. Contoh kita di sini nggak ada yang saling kenal, tiba-tiba kita bertemu, akhirnya kita saling menyayangi. Ada si fulan, ada di si fulan. Kemudian karena hubungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita saling membantu. Saling cinta karena Allah ini saling mengingatkan, saling menasihati. Kita berkumpul karena Allah, nanti berpisah pula juga karena Allah. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu hanhun wa husnin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kemudian yang berikutnya adalah seorang laki-laki yang dia diajak melakukan perbuatan haram oleh seorang perempuan, yang mana perempuan ini adalah sangat cantik sekali, sangat indah sekali, kemudian dia sangat kaya sekali. Kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia adalah orang yang akan dinaungi. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dia digoda oleh perempuan yang begitu cantik, yang dia kaya, memiliki kedudukan, tapi dia tolak. Dan disebutkan dalam ayat Allah Jalla Jalaluhu, sebenarnya ada keinginan Nabi Yusuf melakukan hal tersebut. Cuman karena dia melihat petunjuk dari Allah, dia tinggalkan. Dan ini sangat berat, jemaah, sangat berat. Kalau ada kita digoda oleh perempuan,
Apalagi kalau kita masih bujang misalnya, atau mungkin sudah nggak punya istri, udah perempuan cantik, kaya raya, kemudian luar biasa sudah kehormatannya, diajak antum untuk melakukan perbuatan haram. Kemudian ya setelah kondisi tersebut kita nggak tahu. Kalau bisa kita hindari, maka kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang berikutnya adalah beliau mengatakan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang berikutnya adalah yang keenam, adalah seorang laki-laki yang dia bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya itu tidak tahu kalau tangan kanannya itu bersedekah. Apa maksudnya? Dia ikhlas melakukan amal soleh. Gak ada orang yang tahu dia mengerjakan amal soleh. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan di antara tanda amalan itu diterima oleh Allah, melakukan amalan dan tidak ada orang yang tahu. Maka sering kita sampaikan, kita sebutkan, cobalah lakukan suatu amalan yang itu adalah amalan di antara kita dengan Allah, yang tidak perlu ada orang tahu dengan amalan tersebut, walaupun remeh. Maka lihat Bilal bin Rabah, yang mana Nabi SAW ketika di waktu subuh dicari Bilal, tiba-tiba Nabi mencari Bilal. Aina Bilal, mana Bilal? Suruh dia ke sini. Dipanggillah Bilal, kemudian datang. Ya Bilal, kata Nabi SAW, inni dakhaltul jannatal bariyah. Tadi malam aku dibawa masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Fasami'tu duffa na'laika. Aku dengar ada suara langkahmu masuk surga di dekatku, wahai Bilal. Amalan apa yang engkau kerjakan? Amalan apa yang engkau kerjakan? Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang istimewa aku kerjakan ya Rasul. Enggak ada. Kecuali ada satu amalan yang aku ingin berbangga di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, amalan apa itu? Maka Bilal mengatakan, tidaklah aku berwudu ya Rasulullah, kecuali aku sholat setelahnya ya Rasulullah. Tidaklah aku berhadas, kecuali aku berwudu dan aku sholat setelahnya ya Rasulullah. Enggak ada orang yang tahu amalan itu. Cuman Bilal saja yang tahu dengan Allah Rabbul Alamin. Tapi Allah bongkar dia sebagai pelajaran. Suatu ketika ada seorang laki-laki, ketika lagi majlis taklim bersama Nabi SAW, beliau mengatakan nanti dari lorong ini akan keluar laki-laki penghuni surga. Dan ini pernah kita sebutkan hadisnya, sudah lewat. Akan keluar nanti dari lorong ini seorang laki-laki penghuni surga. Maka para sahabat melihat laki-laki yang gak dikenal, jemaah. Dia bukan Ibnu Umar, dia bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Gak ada orang yang terlalu kenal sama dia. Tapi dia sahabat Nabi SAW. Sampai seorang sahabat Ibnu Umar ini nyari cara dia, ingin melihat amalan apa yang dia kerjakan. Kok dia istimewa sekali di depan Nabi SAW. Bahkan dia masih hidup, kakinya masih di atas tanah, dia berjalan di atas tanah, dijamin masuk surga. Hanya Ibnu Umar ini nyari cara supaya dia nginap di rumah sahabat tersebut. Setelah menginap, apa kata Umar? Nggak ada yang istimewa. Tengah malam pun nggak bangun sholat dia. Apalagi baca Al-Quran. Nggak ada. Biasa-biasa saja. Dan kita tahu kalau Ibnu Umar itu adalah sahabat yang sangat luar biasa sekali, jemaah. Disebutkan dalam sirah-sirah, disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya Ibnu Umar ini adalah seorang sahabat yang dia sangat mengikuti semua yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah mendengar ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing di tempat tumpukan sampah di suatu desa. Dia datang ke sana sengaja. Kemudian dia cari posisi Nabi ketika kencing itu mana posisinya. Dia arahkan dirinya ke posisi tersebut, kemudian dia kencing, jemaah. Dia mendengar Nabi SAW ketika safar, beliau istirahat di tempat sholat kecil, istirahat sekian menit. Kemudian dia sholat 2 rakaat di sana, dia ke sana. Dan dia pun istirahat sebanyak Nabi SAW istirahat. Dia mengerjakan sholat sebagaimana Nabi SAW mengerjakan sholat. 2 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Ini Ibnu Umar, jemaah. Maka melihat sahabat ini nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Oh berarti masuk surga itu gampang kan? Gampang. Akhirnya setelah 3 hari dia pun minta izin, mengatakan, wahai sahabat, orang bertamu ini cukup 3 hari saja. Setelahnya saya mau pulang.
Dan sebelumnya ya alasan saya menginap di rumahmu ini, aku mendengar Nabi SAW mengabarkan engkau penghuni surga. Sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Akhirnya aku penasaran, amalan apa yang engkau kerjakan? Akhirnya ya Ibnu Umar pun pamitan. Setelah jauh Ibnu Umar dipanggil lagi oleh sahabat tersebut. Ya Ibnu Umar ta'al. Wahai Ibnu Umar, kemari. Karena engkau sudah mengabarkan aku adalah penghuni surga, aku akan kabarkan ada satu amalan yang hanya aku dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu amalan tersebut, enggak ada orang yang tahu. Akhirnya Ibnu Umar itu pun datang. Amalan apa itu? Maka dia mengatakan, tidaklah aku tidur di atas ranjangku kecuali aku tidak mendapatkan diriku ini iri sama orang lain. Amalan hati jemaah. Dia enggak iri sama orang lain. Dia udah diberikan rezeki oleh Allah pas-pasan, sudah pas-pasan. Enggak mau iri, ada di tetangganya menikah lagi istri 2, biasa-biasa 1 sudah cukup. Ada yang satunya dia sudah beli mobil Pajero misalnya, alhamdulillah walaupun sepeda ontel nyaman. Dia enggak iri sama orang lain. Dia memohon hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Maka Ibnu Umar mengatakan, itu yang susah kita lakukan, kata Ibnu Umar. Dan enggak ada orang tahu. Dan ingat, amalan itu disebutkan oleh para ulama ada 3 amalan itu jemaah. Pertama ada namanya amalan hati. Kedua ada amalan lisan, kemudian yang ketiga itu adalah amalan anggota badan. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Dan yang dilakukan oleh sahabatnya adalah amalan hati. Dia nggak ada dalam dirinya itu iri dengan orang lain. Itu saja yang dikerjakan. Kemudian yang wajib-wajib dikerjakan, yang sunnah sekemampuannya, selesai. Maka hendaknya kita kalau melakukan amalan itu coba ada amalan yang enggak ada orang yang tahu kecuali kita jemaah. Walaupun itu remeh. Itu yang bisa membuat kita akan diberkahi oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Seperti berinfak, bersedekah. Antum mau berinfak kiri kanan ngelihat enggak ada orang, masukin di kotak amal. Walaupun mungkin cuma 1.000. Atau mungkin antum dapat cuma 100 rupiah. Mungkin ada orang ketika buka kotak amal ini, ya Allah cuman 100 ini. Gak apa-apa, biarin. Ketika dihitung kan nggak ada temennya 100 ini jemaah. Gak ada temennya. Kadang ada orang kalau buka kotak infak ini, kok ini 500, 100 rupiah. Ya Allah 100 ini nggak ada temennya. Gak jadi masalah. Biarkan orang-orang yang membuka kotak amal itu merasa meremehkan uang yang 100 tersebut. Tapi kita berinfak itu betul-betul mengharapkan rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu dan ikhlas karena Allah. Tapi bukan berarti yang 100 terus antum infakin. Mana yang bisa antum ikhlas? Kalau memang 1 juta, ikhlas 1 juta. 100 saja Ustaz, aman. Duit saya 1.000 nih Ustaz nih, 100 rupiah saja. Oh nanti biasanya 100 lagi. Tapi kalau mulai atau belajar untuk beribadah boleh. Orang belajar ibadah itu dari kecil-kecil, jangan langsung banyak. Karena kalau antum langsung banyak tuh stres. Nanti setelahnya pusing, nggak dikerjain lagi. Ada orang bertekad kuat. Oh nanti kalau saya nyumbang harus 100 juta atau harus 1 juta. Dan supaya diumumkan, diumumkan udah tahu. Harus 1 juta misalnya. Nanti kalau kurang duit antum 1 juta nggak mau nginfak antum. Nah, kan merasa berat. Padahal kurang 1.000. Kurang 1.000 ini. 999 misalnya. Akhirnya nggak mau berinfak dia jemaah. Maka melakukan amal soleh itu dari bawah, berapa yang bisa kita kerjakan. Maka itu yang terbaik. Apalagi yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Kemudian yang terakhir kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rajulun dzakarallahu khalian wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Yang ketujuh orang yang dinaungi oleh Allah adalah orang yang dia mengingat Allah dalam kondisi sepi. Enggak ada orang yang tahu. Tiba-tiba dia nangis jemaah. Itu yang terbaik. Maka ini sering biasanya dilakukan oleh orang-orang soleh itu kalau bangun tengah malam. Mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, keluhkan semua urusan kita kepada Allah. Enggak ada duit hari ini, bangun tengah malam, ingat Allah, nangis. Ya Allah, Anda enggak punya duit ya Allah. Karena kita bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi kalau banyak dosa kita, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ampunan jemaah. Maka Allah akan naungi kita. Bahkan dalam hadis yang lainnya, orang yang dia menangis karena Allah, itu wajahnya diharamkan masuk ke dalam api neraka jemaah. Sekarang pertanyaannya, kapan terakhir kali kita nangis karena Allah Tabaraka, takut karena Allah? Enggak ada. Kita nangis, oh mobil saya ketabrak Ustaz, lecet, enggak ada duit untuk memperbaikinya, nangis dia. Itu saja. Oh keluarga saya meninggal dunia Ustaz, nangis, itu saja.
Tapi orang yang dia mengeluhkan urusannya kepada Allah, yang dia tahu dirinya berdosa, jarang sekali kita menangis kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Maka silahkan kita terus mendekatkan diri kepada Allahu Rabbul Alamin, karena ini diantara rasa cinta kita kepada Allahu Jalla Jalaluhu. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan, ada masih beberapa hadis yang belum kita baca. Nah, tinggal 1 menit lagi, mungkin ada pertanyaan. Ustadz, saya mau bertanya. Sisa kubur, Pak Ustadz. Kita tahu semua kita akan mati, Pak Ustadz. Bagaimana, Pak, definisi sisa kubur itu, Pak Ustadz? Apa kiat-kiat kita untuk melalui hal-hal ini, Pak Ustadz? Nah, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang sisa kubur jemaah. Sisa kubur itu Allah yang menentukan apa siksa-siksanya di sana. Dan banyak-banyak ya. Jangan sampai nanti lagi gali kubur tiba-tiba ada ular siksa kubur. Enggak jemaah. Kalau mesti ada ular di kuburan itu jadi siksa kubur. Ada memang disebutkan. Tapi enggak boleh kita bersangka buruk. Ya, tiba gali kubur ternyata bau keluar, oh orang dalam ini ada siksa kubur. Itu urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang harus kita lakukan bagaimana cara kita untuk menghindarinya. Di antara penyebab dari siksa kubur jemaah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ketika melewati kuburan, 2 kuburan. Kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa la yu'adzabani bikabir. 2 orang yang di kuburan ini lagi disiksa, kata Nabi SAW. Dan mereka disiksa bukan perkara yang dianggap oleh manusia itu besar. Bukan perkara mencuri, bukan perkara dia jatuh dalam riba, bukan perkara yang ternyata ada yang dianggap remeh, tetapi itu adalah membuat siksa kubur. Apa kata Nabi SAW? Amma ahaduhuma walam yastatiru minal bauli. Dalam hadis yang lain, walam yastanzihu minal bauli. Salah seorang dari orang yang dia berada di kuburan ini yang disisa oleh Allah adalah orang yang dia tidak menjaga dirinya dari air kencing. Yang ketika dia kencing, dia tidak perhatikan. Kencingnya kena ke bajunya, kemudian dia gunakan sholat. Hati-hati. Kemudian ketika dia kencing, dia tidak menjaga dirinya, auratnya dilihat oleh orang lain. Hati-hati. Ini salah satu penyebab kita akan diazab di kuburan. Dan azab kuburan itu adalah hak benar jemaah. Walaupun ada orang mengatakan kan hadis ahad katanya. Hanya 1 sahabat saja yang meriwayatkan. Enggak jadi masalah. Selama itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat itu adalah udul. Orang yang dipercayai jemaah. Dan di antara dalil sebab kita diazab di kuburan itu masalah kencing. Maka kalau kencing itu jangan sembarangan jemaah. Sampai kelihatan auratnya, kelihatan kemaluannya misalnya, kelihatan pahanya dan seterusnya. Harus dijaga. Dan ini yang sangat diremehkan. Maka Nabi SAW mengatakan dia diazab itu bukan dengan perkara yang dianggap besar oleh orang lain. Ternyata perkara remeh, tapi dia diazab. Itu gara-gara tidak menjaga kencingnya. Kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, dia suka mengadu domba. Disebutkan namimah, kemudian disebutkan gibah juga, suka menggibah saudaranya dan seterusnya. Maka kiat kita bagaimana? Ya terus senantiasa beribadah kepada Allah dan berlindung dari siksa kubur. Mana dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kalau kita doa di tasyahud setelah selesai innaka hamidum majid, nah, kita diperintahkan untuk berlindung dari empat hal. Mana dia? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masihi dajjal. Kita diperintahkan untuk berlindung. Kita diperintahkan, ya Allah lindungi aku dari neraka jahanam. Ya Allah lindungi aku dari siksa kubur. Ya Allah lindungi aku dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah lindungilah aku dari fitnah dajjal. Banyak berdoa, itu caranya. Kemudian kerjakan amalan-amalan soleh. Kemudian silahkan dibaca-baca. Mungkin ada amalan-amalan kalau dikerjakan ini akan menyebabkan dia akan diazab di kuburan. Nah, itu banyak-banyak berdoa kita jemaah. Karena sejatinya yang bisa membolak-balikan hati itu adalah Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ada yang lain lagi? Gak ada? Ustaz, di luar tema, Nah, ini pertanyaan. Kan ada hadis tentang larangan berteman dengan orang kafir. nah, Terus ada yang pernah mengatakan
Ndak apa berteman karib dengan orang kafir, kan sama-sama ciptaan Allah. Nah, bagaimana dengan ucapan mengatakan ada orang berteman dengan orang kafir? Kan nggak apa-apa, karena kita kan sama-sama ciptaan Allah. Benar adanya, ucapannya ya benar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berteman dengan orang-orang kafir juga. Bahkan kita dengar cerita bagaimana Nabi nggak ada uang untuk beli makanan, cuma lihat Pak Presiden, cuma bukan presiden kita, presiden agama Islam, raja agama Islam, pernah nggak ada makanan dia, nggak punya apa-apa. Kebun sawit dia nggak punya, kebun kurma dia nggak punya, Nabi nggak punya. Cuman apa? Baju besi doang. Datang kepada orang Yahudi yang biasa dia belanja di sana. Ya orang berinteraksi belanja biasa-biasa aja. Digadekanlah baju pakaian besinya. Mengatakan, Anda menggadekan, nggak ada makanan untuk beli makanan. Kemudian nanti ditebus oleh Nabi SAW. Dan kita pernah dengar cerita bagaimana Nabi ini akrab dengan orang Yahudi yang sudah tua. Orang Yahudi udah tua, yang Nabi itu kadang datang ke pasar. Ada orang Yahudi ini suka nongkrong di pasar, dia buta, jemaah udah tua. Beliau datang, bawakan nasi, dia salam kepada orang tua tersebut, kemudian dikasihkan makan. Dan orang tua ini kalau dikasihkan makan ini suka nyeletuk ngomong-ngomong dia, dan omongannya itu mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak tahu kalau Nabi yang ngasihkan dia makan. Dia celah Nabi, mencaci maki, ada namanya Muhammad, suka memutus hubungan keluarga orang, anak dengan bapak ini. Dia orang gila, dia tukang sihir. Dikasihkan makan oleh Nabi SAW. Dia kasihkan apa? Makan. Berteman baik dia. Bahkan dia sangat sayang sekali, orang tua yang buta ini sangat sayang sekali kepada Nabi SAW. Dia nggak tahu kalau itu adalah Rasulullah SAW. Bertahun-tahun. Sampai beliau itu meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar mengatakan, apa sih kebiasaan Nabi SAW yang sering dikerjakan? Oh ada, kata Aisyah, ngasih makan anak orang Yahudi, orang tua Yahudi itu. Abu Bakar datang ke sana ingin mencontoh Nabi, ngasih dia makan. Kemudian ketika dia salam, kemudian dia mengatakan, kok engkau kayak seperti orang lain, kok suaranya beda, katanya. Kemudian ngobrol, kemudian kasih dimakan, kemudian dia sambil mencaci maki Nabi. Abu Bakar ini nggak senang dia. Kalau ada orang yang mencaci maki Nabi, agak kasar disuapin. Akhirnya orang tua ini marah dia. Orang tua ini marah, siapa kamu? Engkau bukan laki-laki yang dulu yang biasa ngasih aku makan. Engkau siapa ini? Akhirnya Abu Bakar pun cerita. Kalau dia ini memang bukan orang yang dulu biasa ngasih engkau makan. Bukan. Dan orang yang biasa ngasih engkau makan itu sudah meninggal per hari ini. Maka orang tua itu menangis. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, engkau ingin tahu siapa dia? Maka diceritakan kepada orang itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa ngasih engkau makan. Orang itu nangis, kemudian mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah, masuk Islam dia. Nah, muamalahnya dengan orang Yahudi, Masya Allah, Nabi SAW, silakan boleh kita bermuamalah dengan orang Yahudi. Tapi ingat, jangan sampai kita ke bawah arus, kemudian kita meninggalkan agama Islam. Jangan. Berteman dengan orang di luar agama Islam itu boleh. Apalagi kita ingin bawa dia masuk ke dalam Islam, boleh. Tapi ingat batas-batasan, ada keharaman-keharaman. Orang di luar agama Islam dia boleh nggak sholat, tapi nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan antum ikut-ikutan nggak sholat. Ustadz kan toleransi. Iya. Lakum dinukum waliyadin, toleransi itu jangan ikutin dia. Kalau waktu sholat antum tinggalin dia, saya mau sholat. Nanti kalau selesai sholat datang. Kalau dia minum khamr jangan ikut. Oh saya nggak minum khamr. Silakan engkau minum, tinggalkan dia. Dia ketika makan daging babi, silahkan engkau makan. Saya nggak boleh tinggalkan. Jangan ikut-ikutan. Ada batas-batasan yang harus dijaga. Berteman dengan mereka boleh. Siapa yang ngelarang kita? Sama-sama ciptaan Allah, benar. Sama-sama ciptaan Allah, tapi ada batas-batasannya. Nama Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kemudian memudahkan kita untuk terus mencintai semua amal soleh, karena Allahu Rabbul Alamin, mencintai Allahu Jalla Jalaluhu, kemudian mengerjakan ketaatan. Ingat, cinta kepada Allahu Tabaraka wa Ta'ala dalam semua amalan, semua pekerjaan itu akan menjadi mudah, karena Allahu Rabbul Alamin akan memudahkan urusan kita. Semoga Allah memudahkan urusan pekerjaan kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, urusan rumah tangga kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.